Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi, zakat itu nggak populer. Menteri Agama bilang zakat nggak populer di Al-Quran dibanding dengan sodako. Padahal kalau kita lihat di Al-Quran, kalian cek sendiri. Lafaz sodako mencakup yang ada alnya atau tidak, yang berbentuk fi'il ataupun yang berbentuk isim fa'il. Itu totalnya hanya sekitar 20 lebih di dalam Al-Quran. Sedangkan lafaz az-zakah di dalam Al-Quran yang ada alnya dan yang tidak ada alnya itu jumlahnya mencakup 30-an lebih. Dalam Al-Baqarah saja sudah disebutkan 5 kali lafaz zakat. Dalam surat-surat lain banyak disebutkan. Kok bisa sekelas Menteri Agama bilang zakat itu tidak populer di Al-Quran? Pantaskah seorang Menteri Agama berbicara seperti ini? Kalau zakat saja dianggap tidak populer di zaman Nabi, apalagi MBG. Izin Pak Menteri, ayat yang Pak Menteri sebut dalam surah At-Taubah ayat 103, khudh min amwalihim shadaqatan. Kalimat shadaqah di dalam ayat ini terjemah secara bebasnya adalah zakat. Dan di dalam kitab tafsir yang dikeluarkan oleh Kemenak pun arti sedekah di situ adalah zakat, kecuali kalau tafsir sudah diubah. Zakat itu sangat populer di zaman Nabi Muhammad SAW dan sangat populer di zaman sahabat. Hati-hati kalau mentafsirkan ayat Al-Quran, Bapak Menteri. Mohon maaf, lihatlah tafsirnya. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan, "Man fassara al-Qur'ana birra'yi faqad maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mencoba-coba untuk mentafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya saja, maka dia sudah menyediakan tempat duduknya di dalam neraka. Ada Pak Kiai sekaligus Menteri Agama yang terhormat, mohon maaf Pak Kiai, bukan membantah bukan, tapi mau meluruskan sedikit saja. Kalimat tadi yang Pak Kiai lontarkan bahwa Al-Quran tidak terlalu mempopulerkan zakat, itu sangat keliru Pak Kiai. Karena faktanya kata zakat di dalam Al-Quran itu lebih banyak diulang dibandingkan kata sedekah. Kata zakat sekitar 30-an kali, sedangkan sedekah hanya 14 kali. Lebih-lebih lagi pengulangan kata zakat itu seringnya disandingkan dengan ibadah yang agung, yaitu sholat. Contohnya pada surah Al-Baqarah, wa aqimus sholat wa atuz zakat, dan dirikanlah sholat, tunaikanlah zakat. Jadi mengkerdilkan suatu perkara wajib dengan yang sunnah adalah langkah yang kurang tepat, apalagi dikonsumsi oleh orang-orang awam. Bisa salah kaprah jadinya, khawatir mereka meninggalkan kewajibannya zakat dan memprioritaskan yang sunnah, yaitu sedekah. Atau sebenarnya statement ini mengarah kepada kebijakan politik. Negara maju tercipta berkat kombinasi ekonomi yang kokoh, pendidikan berkualitas tinggi, dan penguasaan teknologi canggih. Kunci utamanya meliputi pemerintahan transparan, anti korupsi, infrastruktur memadai, tingkat kesehatan tinggi, serta budaya kerja disiplin. Faktor ini didukung diversifikasi sektor industri dan stabilitas politik, bukan meninggalkan zakat, Pak. Secara spiritual dan hukum Islam, meninggalkan zakat justru dianggap sebagai penghambat kemajuan yang sesungguhnya. Meskipun secara angka saldo tabungan terlihat tetap, ada beberapa dampak negatif yang bisa menahan kemajuan hidup seseorang. 1. Hilangnya keberkahan harta. Harta yang tidak dizakati dianggap masih bercampur dengan hak orang lain. Hal ini dapat menyebabkan hilangnya keberkahan sehingga harta tersebut cepat habis untuk hal-hal yang tidak bermanfaat atau mendatangkan musibah. Tertahannya rezeki. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW memperingatkan bahwa kaum yang enggan membayar zakat bisa menyebabkan tertahannya rezeki. Ancaman siksa dan dosa besar. Meninggalkan zakat adalah dosa besar. Pelakunya diancam dengan azab yang pedih di akhirat, di mana harta tersebut akan berubah menjadi beban atau siksaan bagi pemiliknya. Merusak tatanan sosial. Zakat berfungsi sebagai instrumen pemerataan ekonomi. Jika zakat ditinggalkan, kesenjangan sosial akan melebar, yang pada akhirnya dapat memicu kecemburuan sosial dan ketidakstabilan di masyarakat. Zakat berfungsi membersihkan diri dari sifat kikir dan sombong. Tanpa berzakat, seseorang akan sulit mencapai kemajuan karakter dan spiritual yang lebih tinggi. Itu pendapat AI, Pak.
Zakat itu sangat populer di zaman Nabi Muhammad SAW dan sangat populer di zaman sahabat. Kalau kita ingin maju sebagai umat ya, kita harus meninggalkan zakat. Zakat itu nggak populer. Quran juga tidak terlalu mempopulerkan zakat. Pada masa Nabi, zakat itu nggak populer. Pada masa sahabat juga nggak populer. Yang populer apa? As-sadaqah. Khudh min amwalihim sadaqah. Bukan dikatakan khudh min amwalihim az-zakah. Innama sadaqatu lil fuqara wal masakin. Itu tidak dikatakan innama zakatu lil fuqara wal masakin. Bapak Menteri, mohon maaf, kalau mendalilkan pada Al-Quran, tolonglah baca tafsirnya. Jangan bersalahan. Bapak Menteri Agama tadi mengatakan bahwa zakat tidak terlalu populer. Bahkan di dalam Al-Quran, kata-katanya tidak zakat tapi sedekah. Saya ingin membacakan di dalam ayat Al-Quran, apa yang maksud dengan sedekah di dalam dua ayat tersebut, yakni surah At-Taubah ayat 103 dan surah At-Taubah ayat 60. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Dan ambillah dari harta-harta mereka sebagai sedekah untuk membersihkan mereka dan mensucikan mereka dengan harta-harta tersebut. Yang dimaksud dengan sedekah di sini apa sebenarnya? Apakah betul-betul sedekah tapi bukan zakat? Di dalam tafsir Imam Ibnu Katsir dijelaskan, waqad radda alaihim hadat ta'wila wal fahmal fasida as-siddiqu Abu Bakrin wa sairus sahabah. Jadi orang-orang Arab Badui itu mereka menolak zakat pada masa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dengan alasan apa mereka menolak zakat kepada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu? Dengan ayat ini. Mereka mengatakan bahwa ayat ini hanya memberikan zakat kepada Rasulullah SAW, tapi tidak memberikan zakatnya kepada pemimpin, kepada khalifah. Oleh karena itu Abu Bakar As-Siddiq dan seluruh sahabat menolak tafsir mereka dari ayat ini, serta pemahaman yang rusak terhadap tafsir dari ayat ini di kalangan mereka. Wa qataluhum hatta addu zakata ilal khalifah. Abu Bakar As-Siddiq beserta para sahabat memerangi orang-orang yang tidak mau membayar zakat hingga mereka menunaikan zakatnya kepada khalifah. Kepada khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang saat itu menggantikan kepemimpinan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kepala negara di Madinah. Kama kanu yu'addunaha ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam hatta qala Siddiqu wallahi law mana'uni uqalan wa fi riwayatin anafan yu'addunahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam la uqatilannahum ala man'ihi. Hingga kemudian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menyatakan, demi Allah, jikalau mereka enggan untuk membayar kepadaku tali kekang untanya, dalam riwayat yang lain tali punuk untanya, sebagaimana mereka membayar zakatnya kepada Rasulullah SAW, niscaya aku akan memerangi mereka karena mereka menolak membayar zakat kepadaku. Jadi ayat khudz min amwalihim dipahami oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan seluruh sahabat ayat tentang kewajiban muslim untuk membayar zakat, dan negara wajib mengambil zakat kepada kaum muslimin dari ayat ini. Ini pemahaman Abu Bakar As-Siddiq dan seluruh sahabat. Jadi ini bukan semata-mata sedekah, bukan disebutkan zakat itu tidak populer. Ini tentang ayat zakat, kewajiban zakat yang dipahami oleh Abu Bakar As-Siddiq dan seluruh sahabat. Apalagi tadi Pak Menteri mengatakan bahwasanya innama shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Ini disebutkan bahwa ini sedekah, bukan zakat. Baca tafsir jalan lain, mohon maaf Pak Menteri, baca tafsir jalan lain yang disebut dengan sedekah dalam surah At-Taubah ayat 60 itu mengatakan
az-zakawatu masrufatin. Yang disebut dengan sodakoh dalam kalimat jamak tersebut adalah zakat-zakat yang wajib untuk dibayarkan. Hati-hati kalau mentafsirkan ayat Al-Quran, Bapak Menteri. Mohon maaf, lihatlah tafsirnya. Karena Rasulullah SAW telah menyatakan, "Man fassaral Qur'ana birra'yi faqad maq'adahu minan nar." Barang siapa yang mencoba-coba untuk mentafsirkan Al-Quran dengan ra'yunya saja, maka dia sudah menyediakan tempat duduknya di dalam neraka. Wallahu a'lam bissawab.